Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Amelia. Saya dari BSI Cengkareng dengan NIM 642451525. Saya dari kelas manajemen bisnis, yaitu 643B25. Di sini saya akan menjelaskan PPh satu, pengertian PPh satu dan cara perhitungannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pajak. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak adalah kontribusi utama dari pemerintah untuk negara yang bersifat wajib. Adapun pajak dibayarkan oleh perorang atau objektif. Contohnya, ada pajak kendaraan, ada pajak bumi, ada pajak PPN, dan lain-lainnya. Dan pajak ini berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa. Kenapa memaksa? Karena dilandasi oleh undang-undang yang bersifat wajib yang harus dibayar, jika tidak akan dikenakan denda karena berdasarkan undang-undang. Dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Contohnya kepentingan itu berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan yang kurang mampu. Contoh dari kesehatan itu yaitu BPJS atau kesehatan gratis-gratis lainnya di daerah atau di desa. Dan contoh kesehatan lainnya yaitu yang telah diselenggarakan sekarang di Indonesia yaitu contohnya MBG. Dan pendidikan sekarang contohnya beasiswa atau contoh di Jakarta yaitu KJP. Dan umumnya contohnya yang kita temukan di secara umum ada pajak kendaraan, ada pajak PPN jika kita misalkan kita ke kafe atau kita ke mall atau kita ke restoran pasti kita ada pemungutan pajak PPN dan itu diselenggarakan atau disalurkan oleh negara dan untuk kepentingan umum-umum negara lainnya. Baik, terima kasih. Dengan saya Rini Nurbaiti dengan pengertian SPT atau surat pemberitahuan merupakan sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan laporan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau bisa dibilang DPJ. Melalui SPT ini, wajib pajak melaporkan berbagai hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya, seperti sebesarnya penghasilan yang diperoleh, jumlah pajak yang berutang, pajak yang telah dibayar atau dipotong, serta informasi mengenai harta dan kewajiban yang dimiliki dalam suatu periode pajak. Dengan adanya SPT ini, pemerintah dapat memastikan bahwa perhitungan dan pembayaran pajak telah dilakukan secara benar, jujur, dan sesuai dengan peraturan yang perpajakan yang berlaku. Bagi wajib pajak, SPT juga menjadi bentuk tanggung jawab dan keputusan dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negaranya. Rumus dan tahapan perhitungan PPh 21. Dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan secara berurutan agar hasil perhitungannya tepat dan sesuai ketentuannya. Yang pertama adalah penghitung hasil bersih. Langkah pertama adalah menghitung penghasilan bersih, yaitu menghasilkan bruto yang diterima oleh karyawan dikurangi dengan berbagai potongan yang diakui seperti iuran BPJS, biaya jabatan, atau potongan yang lainnya diperbolehkan. Penghasilan bersih ini menunjukkan penghasilan sebenarnya yang diterima oleh wajib pajak setelah dikurangi potongan rutin. Yang selanjutnya adalah penghitungan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Setelah pendapatan penghasilan bersih, langkah selanjutnya adalah mengurangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP merupakan batas penghasilan tertentu yang bisa dikenakan pajak dengan tujuan untuk memberikan keringanan pajak agar wajib pajak tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar. Besarnya PTKP ditentukan oleh pemerintah dan dapat
berbeda tergantung status wajib pajaknya, seperti lajang, menikah, atau memiliki tanggungan. Selanjutnya adalah menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak atau PKP diperoleh dari penghasilan bersih dikurangi PTKP. PKP inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak sehingga hanya menghasilkan di atas PTKP saja yang akan dikenakan PPh 21. PKP biasanya dibulatkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku sebelum dikenakan tarif perpajakan. Selanjutnya adalah menghitung pajak penghasilan PPh 21. Tahap terakhir adalah dengan cara mengalihkan PKP dengan tarif pajak progresif sesuai dengan lapisan penghasilan. Artinya, semakin besar penghasilan kena pajak yang dimiliki, maka tarif pajak yang dikenakan juga akan semakin tinggi. Hasil penghitungan PPh 21 ini dapat dihitung dalam setahun, kemudian dibagi 12 untuk mengetahui pajak yang harus dibayar atau dipotong setiap bulannya. Selanjutnya kita menghitung PPh 21. Pada contoh ini kita memiliki contoh dengan Ibu Manda Vivi memiliki gaji per bulannya sebesar 30.651.202 perak dengan potongan BPJS sebesar 1%. Jadi perhitungannya adalah kita hitung BPJS, potongan BPJS seperti 1% dikali 30.651.200 perak sama dengan 306.512.000, sehingga penghasilan neto per bulannya adalah 30.651.202 perak dikurang 360.512 perak sama dengan 30.344.689 perak. Langkah kedua yaitu menghitung penghasilan neto dalam per tahunnya, yaitu 30.344.689 perak dikali 12 yaitu 364.279 perak. Angka ketiganya adalah kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, yaitu PTKP. PTKP yang digunakan adalah 54 juta per tahun, maka penghasilan kena pajaknya perhitungannya adalah 364.239 perak dikurang dengan 54 juta sama dengan 310.136.279 perak. Langkah 4 yaitu menghitung PPh 21. Karena masih berada pada lapisan tarif pertama, maka dikenakan tarif 5%. PPh 21 per tahunnya adalah 5% dikali 36.330.979 perak sama dengan 1.517.531.398 perak. Terakhir kita hitung PPh 21 per bulannya. Jadi 1.717.531.388.095
dibagi 12 sama dengan 151.460.904. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu PPh 21. PPh 2 Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Contoh penghasilan yang dikenakan PPh 21, yaitu ada gaji dan upah karyawan, untuk tunjangan itu ada jabatan, transport, makan, dan lain-lain. Untuk honorarium yaitu ada pembicara, narasumber, tenaga ahli. Oke, di sini kita lanjut langsung ke studi kasusnya. Dan di sini ada studi kasusnya, kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada tabel, ada tabel yaitu ada di golongan, gaji pokok, tunjangan, gaji kotor, pajak bersih. Gaji bersih untuk tunjangan terbagi banyak ya, yaitu ada transport, istri, anak, jabatan seperti yang tadi saya bilang. Oke, kita langsung masuk ke perhitungannya. Kebetulan di sini saya terbagi untuk menghitung orang, yaitu Gonja, Genja, Genjoles, Androan, Erlangga, Sinta, Dedi, dan Linda. Untuk orang yang tadi saya sebutkan memiliki gaji per bulannya yang sama, yaitu 69.902.000 dengan potongan BPJS 1%. Untuk cara perhitungannya adalah gaji selama sebulan 69.902.000, dan untuk potongan BPJS-nya itu 1%, yaitu jadinya totalnya ya, hasilnya yaitu 699.000. Untuk penghasilan neto per bulannya itu ada di 69.203.000, dan untuk penghasilan neto per tahunnya itu tinggal dikali aja 69.203.000 yang tadi saya sebut itu dikali 12, jadi totalnya 830 juta 443.000. Untuk penghasilan tidak dikenai pajak atau PTKP yaitu 54 juta. Jadi di sini juga ada tunjangannya juga ya, ada istri dan anak, yaitu masing-masing keduanya ada di 4.500.000. Jadi totalnya itu 9 juta. Jadi total semuanya adalah 63 juta. Untuk total neto per tahun yaitu 767.443.443.000. Untuk PPh 21 per tahun 5% kali 767.443.000, jadi hasilnya 38.372.000. Untuk PPh 21 per tahunnya yaitu 38.372.000 dibagi 12, yaitu jadi hasilnya 3.197.000. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan perhitungan PPh 21 dengan gaji karyawan yang bernama Horas memiliki gaji per bulannya sejumlah 48.251.779 dengan potongan BPJS 1%. Cara perhitungannya, gaji selama sebulan 48.251.779, potongan BPJS 1%. Jadi jumlahnya ada di 48.251.517,79. Penghasilan neto per bulannya ada di 47.769,261,21 dikali 12. Jadi 12-nya itu setiap tahunnya dikali 12 bulan. Lalu neto per tahun. Jadi hasilnya itu per tahunnya ada di 507.231,134, dan penghasilan PTKP-nya ada di 54 juta
mungkin di sini dia sudah beristri, maka akan dikenakan 4.500.000 dan anak juga 4.500.000. Jadi totalnya ada di 63 juta. Total neto per tahunnya sama dengan 510.231.34,52. Jadi PPh 21 per tahunnya sama dengan 5%-nya dikali 767,443,410,72 sama dengannya 25.511 dan 556. PPh 21 per tahunnya sama dengan 2,511,556 dibagi 12. 12 itu per tahunnya sama dengan hasilnya adalah di sini 2.125,963. Oke, di sini saya akan melanjutkan perhitungan Citra memiliki gaji per bulannya yaitu 30.651.202 dengan potongan BPJS 1. Contoh cara perhitungannya, gaji selama sebulan 30.651.202 dipotong BPJS 1%. Jadi hasilnya 306.512,02. Jadi penghasilan per bulannya ada di 30.344,689. Penghasilan neto per tahunnya ada di 364.132,279. Penghasilan PTKP-nya ada di 54 juta. PPh 21-nya yaitu PPh 21 per tahunnya ada di 500 dikali 36.350,672 sama dengan hasilnya ada di 1,87,536. PPh per bulannya ada di sama dengan 1,87,53 dibagi 12. Jadi totalnya semua ada di 151.450 sekian. Jadi itulah penghasilan PPh 21.